Berlatar belakang di negara Libya, sekelompok pasukan teroris berhasil menahan seorang wartawan. Tahanan itu kemudian dibawa ke salah satu markas mereka yang berada di dalam sebuah goa. Singkat cerita, ketika para penjaga sudah meninggalkannya, si tahanan tadi diam-diam berhasil membuka ikatan di lengannya. Ternyata sejak awal ia masuk ke sana untuk menemui tahanan lainnya bernama Sonia. Dan begitu para penjaga kembali datang untuk memberinya minum, disitulah ia beraksi. Pria ini bernama Adam Franco, dan ternyata ia adalah seorang agen khusus yang diutus untuk menghabisi para teroris dengan menyamar sebagai seorang wartawan. Seorang diri ia mengobrak-abrik markas musuh. Salah satu teroris kemudian mencoba menghentikan kebrutalan Adam dengan menyandra Sonia. Namun tiba-tiba... Ya, siapa sangka Sonia juga merupakan targetnya. Dan inilah film Aka. Malam itu Menteri Pertahanan Prancis mendapat kabar mengejutkan, di mana telah terjadi serangan teroris di sebuah kamar hotel di kota Paris. Pelakunya dipastikan seorang pria bernama Mukhtar Al-Tayyib. Berdasarkan keterangan polisi, saat akan digerebek ia berhasil kabur. Selama berada di Paris, Mukhtar diketahui disembunyikan oleh seorang bos kartel bernama Victor. Dan malam itu, kepala intelijen Prancis bernama Kruger bilang kalau ia akan mengutus agen terbaiknya untuk menyusup ke dalam organisasi Victor. Dan agen yang dimaksud tak lain adalah Adam Franco. Je peux avoir un homme à l'intérieur quand ça arrivera. Vous vous rappelez du petit Adam Franco? De notre consoeur Sonia Gauthier. Adam bukan agen biasa karena selama 20 tahun terakhir ia ditugaskan di luar negeri. Dan betapa terkejutnya dia ketika dipanggil kembali ke tanah airnya. Quoi, viens jouer à la maison. Ça fait longtemps. Siang itu Kruger dan Adam bertemu di apartemennya. Ia kemudian menjelaskan siapa Mukhtar Al-Tayyib. Ternyata ia adalah Panglima Perang Sudan. Untuk lebih lanjut, Kruger menyerahkan map berisikan semua detail yang Adam butuhkan, termasuk informasi mengenai Victor. Mukhtar diketahui berteman baik dengan Victor sejak belasan tahun lalu, seorang pimpinan kartel yang sangat bengis. Beberapa bulan lalu, ada seorang agen yang ketahuan saat menyamar menjadi anggota Victor. Alhasil, ia mati dengan sangat tragis. On sait qu'il l'aide à se planquer. Les gars infiltrés mal finis. Fais gaffe. Yang unik dari misi kali ini adalah Adam tak akan menggunakan identitas palsu. Karena menurut Kruger, masa lalu dari Adam Franco sangat menarik perhatian para kartel. Di lain sisi, untuk memuluskan misi ini, Adam akan dibantu oleh dua agen lainnya. Y a pas mieux comme couverture, non? Fusée tontée. Singkat cerita, menggunakan koneksinya, Kruger berhasil mengatur agar Adam bisa dipekerjakan di kediaman Victor. Begitu tiba di sana, ia diajak berkeliling untuk diperkenalkan apa saja tugas dan kewajiban seorang anggota pengamanan di dalam sana. Terlihat Victor memiliki banyak penjaga, dan yang paling ditakuti adalah seorang pria bernama Bogdan. Belum juga berkenalan, Adam tak sengaja mengatakan sesuatu yang menyinggung kemampuan orang-orang di sana, dan alhasil Bogdan naik pitam. Tu parles, toi? Pourquoi tu t'en visais? Victor tak lama kemudian muncul dan melayangkan pukulan ke Adam sebagai pelajaran bahwa seluruh bawahannya harus saling membantu dan bukan bertarung satu sama lain. Tapi emosi Victor hanya sesaat. Karena begitu habis diceramahi, Adam kemudian diberi tugas untuk menemani anggota lainnya bernama Pee-wee. T'as compris? Di lain sisi, orang kepercayaan Victor bernama Jacques yang itu tiba-tiba pamit ke bosnya dan bilang kalau dalam beberapa hari ke depan dirinya akan cuti karena ada masalah keluarga. Begitu ia pulang ke rumah, ternyata anaknya telah ditahan oleh dua orang agen. Dan itulah alasan mengapa Jacques mau bekerja sama dengan Kruger dan memasukkan Adam ke dalam organisasi milik Victor.
Kita kembali ke Adam dan Piwi yang sedang mendatangi kediaman seorang mantan bankir. Mereka ke sana untuk mendapatkan denah dari sebuah bank yang akan mereka rampok di kemudian hari. Namun si bankir ini tak berhenti mengelak ketika Piwi meminta denah yang sudah ia pesan jauh-jauh hari. Hingga akhirnya terjadilah cekcok satu sama lain. J'en ai rien à foutre de ta dette, moi. Et man, tu vas faire quoi, hein? Dua agen yang ditugaskan membantu Adam bernama Cisco dan Mona. Siang itu, mereka berhasil menyadap komunikasi Victor dengan orang tak dikenal. Dan ketika suaranya dicocokkan oleh sistem, ternyata itu adalah suara Mokhtar. Saat ini, Mokhtar sedang meminta bantuan dari berbagai kenalannya. Dari percakapannya, ia memesan beberapa barang untuk mempersiapkan sesuatu. Dan hal itu memakan biaya yang cukup besar. Micro dans le bureau, on doit entendre ce qui se dit. Di lain sisi, malam itu Piwi membawa Adam ke sebuah klub malam yang dikelola oleh istri Victor. Saat sedang bersantai, terdengar keributan di pintu depan. Ternyata ada beberapa anggota gangster yang memaksa masuk. Dan saat itu terjadi, Adam tak tinggal diam. Aksinya semalam ternyata menarik perhatian istri Victor. Ia bahkan dipercaya untuk mengantarkannya pulang. Namun, tugas Adam belum usai. Pagi itu, ia kembali ditugaskan untuk mengantarkan putra Victor yang bernama Joe. Tapi begitu akan berangkat, tiba-tiba putri sulung Victor yang bernama Helena muncul dan menyuruhnya untuk pulang. C'est Natalia qui m'a... Natalia est de plus en plus négligente. Siang itu, saat kembali ke apartemennya, Adam menerima sebuah paket berisikan beberapa alat penyadap dan GPS. Adam disuruh untuk memasang alat tersebut di ruang kerja Victor. Kebetulan sekali, sore itu ia dipanggil menghadap bosnya. Ternyata, aksi heroik Adam semalam sudah sampai ke telinga Victor. Di tengah percakapan, Adam melihat Victor sudah memiliki berkas dari kepolisian terkait masa lalunya. Ternyata, saat Adam masih berusia 15 tahun, ia pernah membunuh seorang pedofil yang memperkosa adiknya. Begitu si pedofil habis disidang, Adam sudah menunggunya di depan gedung pengadilan. Tapi, akibat aksinya itu, Adam ditembaki oleh para polisi dan membuat 5 peluru bersarang di tubuhnya. 5. À bout portant. Kisah Adam Franco menjadi legenda di Prancis waktu itu. Bahkan Victor pun terlihat kagum akan masa lalunya. Siang itu, Adam mulai berhasil mendapatkan kepercayaan bosnya. Ia bahkan diminta secara personal untuk menjaga putranya. C'est pas d'un chauffeur dont j'ai besoin pour le petit. À te reposer. Dari sana, Adam melanjutkan tugasnya dengan menjemput putra Victor. Namun begitu sampai di sekolah, Joe terlihat sedang dibully oleh teman kelasnya. Baru saja akan dijemput, Helena kembali muncul dan menyuruh Adam untuk menjauhi adiknya. Di momen ini saat Helena akan mengambil tas adiknya di mobil Adam, ia tak sengaja menemukan berkas mengenai masa lalunya. Diam-diam berkas itu Helena curi dan begitu sampai rumah barulah ia sadar siapa Adam sebenarnya. Siang itu, Mokhtar berhasil mendapatkan barang-barang yang ia inginkan. Dan semua itu ia dapatkan berkat bantuan teman dekatnya. Tak lama lagi operasinya akan dimulai. Tapi di balik semua berita buruk mengenai Mokhtar, kita kemudian diperlihatkan sebuah insiden ketika saudara, istri dan putrinya dibunuh di hadapannya oleh orang tak dikenal. Begitu terbangun dari mimpi buruknya, Mokhtar memutuskan untuk sholat demi menenangkan diri. Tak lama kemudian, ia kedatangan tamu dan tak lain adalah PW. Ternyata, selama ini Victor mengutus PW untuk membantu Mokhtar. Keesokan harinya, kediaman Victor ramai didatangi kerabat dan teman Joe. Karena hari itu tepat hari ulang tahunnya. Tapi walaupun Joe berulang tahun, tak ada satupun orang yang benar-benar peduli akan dirinya. Ibunya sendiri bahkan sibuk gosip dan mabuk-mabukan. Namun tak lama kemudian Adam datang dan membawakannya sebuah kado.
Momen ulang tahun ini Adam manfaatkan untuk masuk ke ruangan Victor dan memasang berbagai alat penyadap. Namun di tengah aksinya, tiba-tiba Victor muncul. Untung saja sejak awal ia masuk ke sana bersama Joe dan berpura-pura sedang main petak umpet. Dari alat penyadap yang Adam pasang, Mona dan Sisko berhasil mengetahui percakapan Victor dan Mokhtar, di mana Victor akan memberikannya uang dalam beberapa jam ke depan, dan operasi Mokhtar akan dilaksanakan besok malam. Dari sana Adam kemudian diajak PW untuk ikut dengannya, dan siang itu mereka akan merampok sebuah bank. Tapi karena masih pemula, Adam hanya akan ditugaskan sebagai seorang driver. Karena perampokan ini direncanakan dengan sangat matang, tak butuh waktu lama, PW dan teman-temannya keluar dari bank dengan membawa satu tas penuh uang. Tapi di tengah kegembiraan, tiba-tiba mobil mereka diserang oleh kelompok tak dikenal. Ternyata sejak awal mereka telah diintai oleh anggota mafia lainnya dan mereka dikepung dari berbagai arah. Seandainya Adam tak ada di sana, mungkin teman-temannya sudah tewas akibat kalah jumlah. Di lain sisi, sore itu Kurgur menemui Pak Menteri. Ia menyampaikan informasi soal Mokhtar yang akan melakukan serangan balasan besok. Namun bukan itu yang mereka berdua khawatirkan. Tapi mereka takut kalau Mokhtar sampai buka mulut terkait kebenaran yang sebenarnya. Jadi pemerintah Prancis ternyata menyembunyikan sesuatu di balik insiden meledaknya salah satu kamar hotel tempat Mokhtar menginap kemarin. Autre chose? Non. Pour monter jusqu'à vous, jusqu'à moi, jusqu'au Soudan. Kita balik lagi ke Adam dan kawan-kawannya, di mana begitu sampai di markas, mereka semua diberikan upah atas jasa perampokan tadi. Namun ketika mereka semua disuruh keluar dari sana, diam-diam Adam menguping percakapan Victor dari luar ruangan. Terlihat ia memerintahkan Piwi untuk membawakan uang tersebut ke Mokhtar. Dan inilah kesempatan bagi Adam untuk menemukan lokasi Mokhtar saat ini. Namun sebelum pergi dari sana, ia memberikan upahnya tadi ke istri Victor dan menyuruhnya untuk segera kabur dari sana. Ternyata dialah yang membocorkan informasi mengenai perampokan tadi ke saingan bisnis Victor bernama Ahmed. Hal itu ia ketahui karena semalam Adam melihat istri Victor berbincang dengan Ahmed. Si je suis au courant, Victor va pas tarder à comprendre. Tapi berselang beberapa menit setelah Adam pergi, istri Victor menerima telepon dari Ahmed dan ia merasa telah dijebak dengan gagalnya aksi perampokan tadi. Alhasil, sekarang Joe telah mereka culik untuk dijadikan jaminan dan Ahmed meminta uang tebusan senilai 500.000 euro jika Victor masih ingin melihat putranya. On m'a promis. Je me comporte comme un gamin capricieux. Joe tadi diculik saat jalan-jalan di kebun binatang. Helena yang mencoba menggagalkan aksi penculikan adiknya berakhir dengan menerima berbagai luka di wajahnya. Dan fakta menariknya, Joe bukanlah anak kandung Victor. Begitu tahu Joe disekap, Victor memilih untuk tak membayar uang tebusan yang Ahmed minta. Karena jika mereka mengikuti kemauan Ahmed, itu sama saja menjatuhkan harkat martabatnya. Kalau dipikir-pikir, aneh juga sih Natalia ini. Udah semua itu ulahnya sendiri tapi nyalahin suaminya karena gak mau ngeluarin duit. 500 000 euros. Il a cru qu'il allait me raqueter. Karena adiknya dalam bahaya, Helena merasa tidak ada lagi yang bisa membantunya selain Adam. Ia pun memohon agar Adam mau menyelamatkan adiknya. Namun saat ini Adam dalam posisi yang sangat krusial karena selangkah lagi ia akan berhasil menangkap Mokhtar. Makanya permintaannya itu ia tolak. L'argent du braquage, papa veut pas lui donner, je sais pas quoi faire. Faut tuer. Setelah dipikir-pikir, Adam jadi teringat ketika adiknya dulu diculik oleh pedofil. Dan tak ada satupun orang yang bisa membantunya waktu itu. Makanya, tiba-tiba ia berubah pikiran dan menyerahkan misi penangkapan Mokhtar ke Cisco. Sedangkan dirinya bersiap-siap untuk menyelamatkan Joe seorang diri. Je bouge. Le petit Jonathan s'est fait enlever. Begitu Adam pergi dari lokasi, Mokhtar keluar dari persembunyiannya dan Cisco langsung bersiap untuk menangkapnya. Namun yang tak ia sadari, Mokhtar ternyata memiliki bala bantuan. Tes mains.
Untuk masuk ke markas musuh, Adam berpura-pura sebagai gelandangan. Ia bahkan mengolesi pakaiannya dengan kotoran hewan agar para penjaga tak tahan untuk menggeledahnya lama-lama. Ia berhasil masuk ke sana dengan berpura-pura ingin membeli narkoba. Markas Ahmed menjadi tempat transaksi narkoba sekaligus prostitusi, dan di setiap sisinya terdapat penjaga. Makanya Adam mencoba menyisiri setiap lantai untuk mencari keberadaan Joe. Karena melawan banyak musuh sekaligus, Adam sempat terkena tembakan di perutnya. Tapi tak ada waktu untuk mengeluh karena musuh yang muncul semakin banyak. Dan disinilah kita diperlihatkan bagaimana kemampuan Adam dalam menghadapi para anggota gangster. Ia tak segan untuk menghabisi nyawa setiap musuhnya. Hingga akhirnya ia berhasil sampai di depan ruangan tempat Joe disekap. Ahmed yang ketakutan menggunakan Joe sebagai tameng hidup, namun itu bukan masalah baginya. Malam itu, Adam langsung mengantarkan Joe kembali ke rumahnya. Namun setibanya di sana, ia jatuh pingsan. Akibat luka pertarungan tadi, ia kehilangan banyak darah. Dan saat pingsan, kita diperlihatkan ingatan Adam 20 tahun lalu. Saat ia dirawat di rumah sakit setelah menerima 5 tembakan dari polisi. Waktu itu, Kruger langsung mengunjunginya dan menawarkan Adam untuk dilatih menjadi agen khusus bagi pemerintah Prancis. Ça va? Helena kebetulan mahasiswi kedokteran, makanya ia segera merawat luka Adam. Namun begitu sadar, Adam teringat akan misinya yang belum selesai, di mana malam itu harusnya ia menangkap Mokhtar. Sebelum keluar dari sana, Victor berterima kasih kepadanya, serta meminta anggotanya yang bernama Yosef untuk mengantarkannya pulang. Tapi Adam langsung menolak tawaran tersebut, karena diam-diam ia ingin menyusul Cisco. Je vais faire un tour, j'ai de la chance. T'as eu de la chance. Begitu tiba di sana, Adam menerobos masuk ke sebuah toko untuk melihat hasil rekaman CCTV di lokasi. Terlihat dengan jelas kalau Mokhtar tadi sempat berada di sana namun berhasil kabur. Dan kini misinya telah gagal. Padahal Kruger meminta Adam untuk menangkapnya malam itu juga. Nah, karena alarm toko berbunyi, tak lama kemudian polisi tiba di lokasi. Saat Adam hampir ditahan, ia mengatakan kepada polisi bahwa dirinya adalah seorang agen dan memberikan nomor anggotanya. Tapi saat itu terjadi, diam-diam Yosef memantaunya dari jauh. Matricule 223 416. Sejak awal, Helena sudah menduga kalau Adam tak akan bertahan lama dengan lukanya. Makanya malam itu ia mampir ke tempat Adam berada. Dan ternyata dugaannya benar. Di lain sisi, Mona kembali berhasil menyadap percakapan anggota Victor, tepatnya si Yosef. Di mana Victor ternyata sudah tahu kalau istrinya berkhianat dan menjadi dalang dari perampokan tadi. Tapi karena Victor masih stres menghadapi kelakuan istrinya, Yosef memutuskan untuk menghabisi Adam tanpa perlu meminta izin bosnya. Mendengar percakapan itu, Mona langsung menelpon Adam untuk memperingatkannya. Tapi teleponnya tak kunjung diangkat. Di waktu yang sama, Kruger mendatangi kediaman Pak Menteri. Ia dimarahi habis-habisan karena belum juga berhasil menangani kasus Mokhtar. Ditambah lagi, semalam Mokhtar datang ke kediamannya dan meletakkan sebuah foto yang menunjukkan kerjasama mereka di masa lalu. Dari sini, bisa kita simpulkan kalau Mokhtar tak seperti yang kita duga. Ordre de section commando du service action. Vous n'imaginez même. Pagi itu, Yosef dan kedua anggotanya sudah berada di depan apartemen Adam. Mereka sudah siap untuk menghabisinya. Namun ketika akan turun dari mobil, tiba-tiba Mona muncul dan berpura-pura ingin meminjam korek. Mona terkena tembakan di lehernya dan nyawanya tak bisa lagi diselamatkan. Sedangkan Adam langsung bersiap-siap untuk menangkap Mokhtar. Ia berhasil melacak keberadaannya berdasarkan GPS di HP Piwi. J'aurais voulu mieux te connaître, mais c'était pas le bon moment, frérot.
Mokhtar bersembunyi di sebuah bangunan tua. Ketika sampai di sana, Adam menyusuri setiap ruangan lalu berhasil membunuh seorang penjaga. Dan akhirnya berhasil menemukan Mokhtar dan Piwi yang terlihat sedang fokus berdoa. Tanpa basa-basi, Adam langsung menembak kakinya agar Mokhtar tak bisa lagi kabur. Adam kemudian mencoba menginterogasinya terkait operasi apa yang mereka sedang rencanakan. Dan begitu ia cek sendiri, ternyata C'est pas ce qu'on t'a raconté, mais c'est faux. On n'est pas des terroristes, nous. On veut... ya, ternyata sejak awal Mokhtar ke Prancis karena diundang oleh Menteri Pertahanan dan Kruger untuk membahas kerjasama lebih lanjut. Namun setibanya di Prancis, ia malah dijebak. Sejak awal pemerintah Prancis membantu negara Mokhtar untuk merdeka dan terbebas dari pemerintahan otoriter. Tapi begitu berhasil, Prancis ingin melakukan invasi demi mengambil kekayaan minyak di negeri Mokhtar. Makanya ia kemudian diframing sebagai seorang teroris. Uang yang kemarin Victor berikan kepadanya digunakan untuk biaya operasi putrinya. Sekalipun sempat terluka cukup parah, kini putri Mokhtar berhasil keluar dari kondisi kritis. Mendengar hal itu, Adam semakin bingung. Ia baru sadar kalau selama ini dirinya sudah diperalat untuk kejahatan yang lebih besar. Tapi bagaimanapun juga, Adam harus menyelesaikan misinya, yaitu menangkap Mokhtar. Makanya sebelum ditahan, Adam mempersilahkan Mokhtar berpisah dengan putrinya. Namun tiba-tiba ternyata Kruger telah mengutus pasukan SWAT untuk menghabisi Mokhtar. Adam mencoba menghentikan mereka karena ada nyawa gadis kecil yang harus diselamatkan. Tapi perkataannya tak kunjung didengarkan. Alhasil ia pun mengamuk. Bisa dibilang sebuah keajaiban ketika putri Mokhtar tak terkena satupun peluru pasukan SWAT. Dari sana, Adam memutuskan untuk menyelamatkannya. Namun untuk kabur dari sana tak akan mudah karena lokasi mereka telah dikepung. Adam kemudian meminta Piwi untuk mengalihkan perhatian musuh, sedangkan ia akan menghabisi sisanya. Je sais pas pourquoi t'es là. Une minute. Dengan begitu mereka berhasil kabur dari sana. Namun di saat yang sama, apartemen Adam digeledah oleh anggota Kruger. Helena yang berada di sana ikut ditahan. Victor kemudian dibunuh di tempat. Begitu juga dengan seluruh bawahannya. Semua itu demi menjaga nama baik sang Menteri Pertahanan. Namun untung saja sebelum Mokhtar tewas, ia sudah sempat mengirimkan bukti kebusukan si Menteri Pertahanan ke media Prancis. Malam itu, begitu selesai diinterogasi polisi, Helena mencoba mencari keberadaan adiknya yang sempat dibawa ke sebuah rumah sakit. Namun ketika ia akan pergi dari sana, seseorang mengikutinya dari belakang. Dan orang itu tak lain adalah Kruger. Ia berencana menghabisi Helena untuk menghilangkan jejak kasus kemarin. Namun tiba-tiba Adam muncul. Ia juga membawa Joe bersamanya. 20 tahun lalu, Adam setuju untuk bergabung dengan pemerintah demi menghabisi para penjahat. Namun kini ia sadar kalau apa yang ia lakukan saat ini tak ada bedanya dengan para penjahat. Makanya Adam memutuskan untuk menghabisi Kruger. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.